Akan duduk kembali saudara. Shalom, puji nama Tuhan. Saya sangat mengapresiasi saudara yang datang pada pagi hari ini ya. Karena saya tahu beberapa hari ini kita terus melakukan perayaan ya. Dan itu sangat menguras energi saudara. Tapi kalau saudara pagi hari ini bisa bangun ya dan menyempatkan diri untuk bisa datang ibadah, itu di mata Tuhan itu sesuatu yang luar biasa saudara ya. Oleh sebab itu biarlah shalom dari Bapa Yahweh itu ada di dalam diri saudara. Amin. Blessing daripada Bapa Yahweh itu saudara terima pagi hari ini. Amin saudara. Baik, pagi hari ini saya akan bicara mengenai, ini adalah sebuah tema yang sudah pernah saya sampaikan dulu di tahun 2019 saudara. Ya, yaitu tentang judulnya awas radikal bebas dapat membunuhmu. Jadi entah saudara masih ada yang ingat atau tidak, tapi saya pikir pagi hari ini perlu saya ulangi kembali karena mengingat hari-hari akhir ini adalah hari-hari yang bukan hanya jahat tetapi semakin jahat saudara. Ya kan? Ya, hari-hari akhir ini tuh hari yang semakin jahat. Saudara, itulah sebabnya kita perlu semakin berhati-hati, semakin mawas diri, semakin menjaga hidup kita, semakin menjaga langkah kita, supaya ingat Rasul Paulus mengatakan bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah yang terakhir, saudara. Nah, pagi hari ini ya, firman Tuhan yang saya sampaikan ini untuk mengingatkan kita kembali supaya kita terus menjaga langkah kita, supaya kita hidup terus dekat sama Bapa Yahweh. Amin saudara. Ya, oke. Tuh, ini selalu lupa ini saudara. Ya, oke. Dan selalu mesti gak mau. Heran saya. Ini kok mesti jiong sama saya. Piye? Ya udahlah, langsung dari sana aja ya. Bisa nggak, Mulmet? Sudah jadi teken. Nah, ini tak teken jebol. Coba Bu Weli bisa membantu saya. Iya, ini pawangnya saudara. Oke, kita masuk ke slide dulu selanjutnya. 1. Ya, yuk Mulmet. Slide berikutnya. Bisa? Oke. Nah, bumi kita ini dikatakan sekarang sudah dipenuhi radikal bebas, begitu katanya. Ya, yaitu apa itu? Radikal bebas itu apa saudara? Jadi radikal bebas itu adalah udara yang mengandung racun, begitu. Tapi kalau kita ngomong pakai istilah kimia, waduh bulat saudara. Adalah inti atom yang terpecah memasuki oksigen, wah. Jadi daripada bahasanya bulat, saya sederhanakan. Jadi radikal bebas itu adalah udara yang mengandung racun, gitu maksudnya. Jadi udara yang mengandung racun itu apa? Macam-macam saudara. Bisa dari asap rokok, ya, asap kendaraan bermotor, dan asap-asap yang lain. Kalau kentut beracun enggak? Tergantung. Ya. Kalau kentutnya mambunya menyengat, ya itu termasuk beracun saudara ya. Gitu.
Jadi radikal bebas itu adalah udara yang mengandung racun dan itu bisa menghancurkan tubuh kita, saudara. Itu radikal bebas. Nah, zaman dulu sebenarnya tidak ada radikal bebas. Ada tapi kecil sekali. Sampai orang zaman dulu itu umurnya bisa panjang, saudara. Saudara kalau baca, ya bahkan Adam itu umurnya ratusan tahun, saudara. Jadi orang zaman dulu itu umur lebih dari 200 tahun itu banyak, saudara. Tapi untuk sekarang orang yang umur 100 tahun lebih aja, itu kalau di Tiongkok itu sudah sangat istimewa. Gitu. Ya, makanya sekarang produk-produk yang paling laku itu adalah produk supaya orang bisa panjang umur. Selain panjang umur, produk yang laku di pasaran itu supaya produk-produk yang supaya orang bisa awet muda. Ya kan? Dulu saya pernah guyon kalau orang yang sudah mulai keriput ditarik kulitnya biar kenceng, itu ternyata beneran ada, saudara. Beneran ada itu ternyata. Ya, di klinik-klinik kecantikan itu, jadi itu ditarik ke belakang, wah dari depan kelihatan kenceng, belakang lipetan semua, saudara. Ya, kayak gitu memang ada. Ya, jadi fenomena zaman sekarang itu seperti itu. Ya, kembali lagi. Oke. Nah, saat tubuh menggunakan oksigen sekitar 1-2% sel-sel itu akan menjadi rusak. Jadi setiap kita nafas itu selalu oksigen yang kita hisap itu memang bagus untuk tubuh. Tapi selain itu bagus juga dilema, saudara. Ada sel-sel yang rusak karena oksigen yang kita hirup itu membawa radikal bebas. Gitu. Jadi udara yang kita hirup ini itu tidak sama dengan seperti udara pada zaman awal penciptaan. Gak sama, saudara. Jadi kelihatannya meskipun masih ini nggak ada apa-apa, tapi ini yang kita hirup ini sudah mengandung ratusan macam unsur-unsur ya kimia dan ya pokoknya semacam itulah ya. Sisa-sisa asap rokok, sisa-sisa kendaraan bermotor yang dari luar itu masuk ke dalam sini. Dan itu akan membuat sel-sel di dalam tubuh kita itu rusak. Nah, kalau sel-sel di dalam tubuh kita rusak, akhirnya apa, saudara? Akhirnya tubuh kita itu jadi rentan terhadap penyakit. Bukan hanya penyakit, tapi orang akan mengalami yang namanya degeneratif sel. Degeneratif sel itu apa? Yaitu sel-sel yang semakin musnah. Degeneratif itu berarti lawan kata dari regeneratif. Kalau regeneratif berarti berulang, beregenerasi. Sel-sel yang rusak, kalau regenerasi berarti lahir yang baru. Tapi kalau degeneratif berarti sel yang mati tidak tergantikan oleh sel yang baru, gitu maksudnya. Akibatnya apa? Tubuh kita itu yang tadinya kulitnya kenceng jadi tambah keriput. Orang jadi tua. Gitu, tua bukan karena umur tapi tua karena selnya semakin banyak yang mati. Begitu. Rambut yang hitam jadi putih. Gigi yang lengkap ini jadi ompong. Kan gitu ya. Kalau sudah bicara mengenai syaraf, ya, yang bicara mengenai syaraf itu kalau dulu jalan, wah masih gagah, lama-lama tambah loyo. Soalnya apa? Olinya kurang ya. Itulah penyakit degeneratif sel. Orang jadi tambah pikun gitu. Ya makanya saudara kalau sudah 50 ke atas
Saya kasih tahu. Kalau saudara sudah pensiun, ojo nganggur. Ya, Bapak Ibu, ya, teruslah bekerja sesuai kesenangan saudara. Ya. Amin. Gitu. Jadi jangan mau kalau anak saudara ngomong, "Wis paman di omah wae, mangan turu sing enak." Ojo gelem. Iku namane ndongake cepet mati. Jangan mau saudara. Amin. Ya, kelihatannya baik tapi itu salah. Mungkin maksud anak saudara itu baik gitu ya, menyenangkan hati. Gitu ya. Tapi itu salah. Itu malah mengantar saudara kepada antrian berikutnya. Ya. Jadi jangan mau. Amin. Itu. Kalau saudara pensiun, enggak apa-apa pensiun. Nikmati hari tua saudara. Tapi jangan berhenti beraktivitas. Amin. Dan otak kita itu harus dipakai terus untuk mikir. Kalau dulu mikir kejar setoran, sekarang mikir untuk kesenangan. Gitu. Ya. Kembali. Nah, ini saudara bisa lihat, saya berusaha cepat aja. Jadi sumber radikal bebas itu bisa dari radiasi X-ray. Kalau saudara pergi ke rumah sakit, diperiksa dalamnya, ada di ronsen, tahu ya? Istilahnya di ronsen ya. Di ronsen, di ronsen itu dikasih sinar X-ray untuk ngelihat paru-paru saudara masih lengkap atau enggak. Ya. Jantungnya. Kan gitu toh. Ya. Itu namanya radiasi X-ray. Itu bisa mendatangkan radikal bebas. Gitu. Polusi udara dan asap rokok tadi yang sudah kita sebutkan. Kemudian minuman keras. Ya, sebagian produk industri seperti apa? Hati-hati kalau beli krim. Ya, krim kecantikan itu loh. Ibu-ibu, saya kasih tahu, jangan tergiur harga yang murce. Apa murce itu? Murah, ceria. Kan gitu ya. Jangan tergiur. Saudara tahu enggak? Ini ibu-ibu ini. Kalau bapak-bapak jarang ya. Ibu-ibu ini saya kasih tahu. Kadang-kadang tergiur iklan, wah, dapatkan satu set alat kecantikan hanya dengan harga Rp99 gitu. Ya, Rp9.900 gitu. Sudah mendapatkan ini. Wih, murah kayak. Wah, begitu dipakai celing langsung putih. Begitu ya. Bener, begitu dipakai langsung putih saudara. Tapi dipakai terus sebulan kena kanker kulit. Ya, piye jal. Iya kan? Jadi biaya berobatnya jadi lebih mahal. Gitu ya. Hati-hati, saya kasih tahu. Karena krim-krim yang murah itu banyak sekali mengandung bahan kimia dan itu merusak tubuh kita. Ya. Istilahnya itu mengandung merkuri. Merkuri itu ya pokoknya zat racun lah gitu ya. Ada lagi yang hidrokinon, saya nggak tahu itu apa. Tapi itu semacam itu. Jadi hati-hati, apalagi kalau untuk tubuh kita, untuk kulit kita. Ya, jangan tergiur harga yang murah. Gak apa-apa wis. Pakai yang alami. Yang alami itu kan banyak toh. Ya, kalau biasanya produk kecantikan tuh yang kulit itu menghalus kulit apa biasanya? Wah itu. Nah itu bisa tanya nanti Pak Yakob ya. Gitu. Lidah buaya bisa. Itu tadi ya. Lidah mertua? Oke, ya, makanan dan air yang terkontaminasi racun dan pestisida. Itu. Hati-hati, saya kasih tahu, makanan di luar ini, saya kasih tahu ya, saya ulang-ulang ingetin. Anak-anak saya, ini sekarang saya agak ketatin. Ya, terus terang saya tidak begitu mengizinkan kalau jajan sembarangan di luar. Ya, nanti kalau saya sebutkan merek bahaya, saya kena tuntut. Ya, pokoknya kalau pergi ke yang itu, yang warna biru dan merah,
Saya kasih tahu tuh, 99% itu produknya tidak sehat semua. Ya, hati-hati saya kasih tahu saudara. Yang pokoknya warna biru sama merah itu. Tahu ya? Ya, nggak perlu saya sebutkan ya. Gitu. Itu saudara mau cari apa di situ? Semua makanan dan minumannya pakai pengawet. Nah, hampir tidak ada yang tidak pakai pengawet. Hati-hati. Ya. Ini gaya hidup zaman now. Ini yang menjadi penyebab radikal bebas. Makanya sekarang radikal bebas itu begitu gampang masuk ke dalam tubuh kita. Hari-hari gini itu banyak sekali orang yang kena penyakit autoimun. Banyak sekali orang-orang yang kena penyakit kehilangan kekebalan tubuh. Orang kalau sudah kehilangan kekebalan tubuh, saudara itu keluar sebentar, ya, kena virus, ada virus lewat, langsung kena. Itu bahayanya. Ya. Gini, saudara, gaya hidup zaman now ini penyebab radikal bebas. Emosi negatif itu maksudnya apa saudara? Ngamuan, ya, stres dan tekanan. Karena stres dan tekanan itu bisa memicu tubuh kita itu kena radikal bebas. Ya, narkoba, merokok dan alkohol, diet yang ketat. Hati-hati saya kasih tahu. Sekali lagi, ini juga ibu-ibu. Wes gak popo, tambah tua, yang penting sehat. Yang penting ojo lemu-lemu nemen. Abot saudara. Tapi ojo kurus nemen. Tak kasih tahu. Nek ibu-ibu ini ya, tak kasih tahu. Jangan takut. Ya pokoknya dijagalah ya. Saudara tahu kalau saudara ibu-ibu ini berisi, itu kelihatan, ini di mata bapak ya, di mata suami maksudnya, pasti terlihat lebih seksi. Lo iya karena berisi, gitu, ya. Tapi kalau kurus nemen, lama-lama dia lihat tiang listrik sama lihat istrimu, bodoh, ya. Saudara tahu kalau tak kasih tahu nih, ya. Kalau saudara peluk istri saudara, ya ibu-ibu ini, kalau saudara terlalu kurus, nanti lihat, ya suami ibu-ibu kalau tidur pas meluk, lho ndi wonge, wis dipelukne gak dapat. Soalnya kenapa saudara? Lo orang tuh kalau kurus dipeluknya begini, apa begini? Begini mesti, betul enggak? Kenapa begini? Cilik, betul enggak? Tapi nek lemu, wah, kok sesampai gini wes. Nah, ini pengalaman pribadi ya. Oke, terus makanan siap saji. Nah itu tadi fast food. Hati-hati, saya kasih tahu ya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, saya kasih tahu, stop. Nggak usah kasih makan yang fast food. Ya, yang fried itu udah lebih baik stop. Ya. Sekarang saya kalau ngajak anak-anak saya dolan, dulu sukanya begitu. Makan yang begitu-begitu. Sekarang saya cuma dua kasih menu, ya. Mau makan Mbokwe atau Mbah Karmo. Gitu. Ya. Wah, kok enggak makan, enggak di mall gini. Ya kan? Tapi setelah saya paksa, yo doyan saudara. Ya kan? Gitu. Tapi saya pikir itu lebih baik saudara. Satu, ngajarin apa? Ya itu betul juga. Ya, biar bapak rodok ngirit ya. Betul itu, saya setuju. Ya, kemudian begadang, hati-hati. Saudara tahu, ternyata penyakit diabetes, jantung koroner, hipertensi itu terutama ini yang saya tahu ya. Saya pikir dulu gara-gara makan, saudara. Saya ini tanya,
Kalau kasus saya, Dok, itu saya ceritakan begini-begini, dia bilang, oh no, kamu itu bukan gara-gara makan, memang iya, tapi faktor pemicunya itu ternyata bukan makan, saudara. Faktor pemicunya yang paling gede itu karena begadang. Makanya selalu diingatkan oleh Bang Roma supaya tidak boleh begadang. Begadang jangan begadang. Itu kan lagunya begitu, Dok? Nah, sudah stop. Jangan diteruskan, ya. Malas olahraga. Ya itu bahaya. Anti sayur dan buah. Aktivitas outdoor. Ini semua malas yang begitu-begitu, itu radikal bebas masuk cepat. Ya. Dan saudara tahu ketika itu masuk ke dalam tubuh kita, ngobatinya angel, ngobatinya susah. Gitu. Ini fenomena yang terjadi sekarang ini. Dikatakan begini, pembiayaan BPJS untuk gagal ginjal melonjak jadi 11T pada 2024. Kenapa? Ya, BPJS mencatat pembiayaan pengobatan gagal ginjal kronik mencapai 11 triliun. Ya, kok bisa, saudara? Dan saudara tahu ini ternyata berita ini diarahkan untuk penderita gagal ginjal, bukan orang tua. Anak-anak umur 9 tahun, umur 14 tahun, 9 tahun, sudah kena gagal ginjal. Ini yang terjadi. Makanya saya kasih tahu, ayo anak-anak saudara, cucu-cucu saudara, mulai diperhatikan jajannya apa. Amin. Ya, kasihan. Jangan sampai kita lepas gitu kontrol atas mereka. Karena di luaran sana, coba saudara perhatikan, ini di seberang jalan aja yang jual makanan-makanan tidak sehat itu sudah banyak jajar-jajar, betul enggak? Gitu. Dan itu dikemas menarik di mata mereka. Dikasih warna-warna yang bagus supaya apa? Menarik di mata anak-anak. Gitu. Tapi tidak sadar itu semua mendatangkan penyakit. Mengerikan loh, saudara. Saya kasih tahu. Ya, dan memang itulah tujuannya dunia ini. Gitu ya. Akibat terkena radikal bebas. Ini ya, akibat terkena radikal bebas. Stres oksidatif menjadi faktor utama penyebab inflamasi. Ya, inflamasi itu luka gitu maksudnya ya, yang terjadi seperti sindrom gangguan pernapasan pada orang dewasa, artritis, penyakit iskemik, stroke dan sakit jantung, tekanan darah tinggi, preeklamsia, Alzheimer dan banyak penyakit lain. Ini gara-gara radikal bebas. Terus apalagi? Paparan sinar matahari berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada sel-sel kulit. Sementara radikal bebas dapat menyerang organ dalam seperti radikal bebas pada rokok yang menyerang sel paru-paru. Kemudian kanker dan aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah. Jadi itu adalah dua pembunuh utama yang dikaitkan dengan serangan radikal bebas. Kemudian penelitian menemukan bahwa radikal bebas menyebabkan kerusakan sel yang erat hubungannya dengan penuaan yang saya katakan tadi. Ya, begitu. Oke, nah demikian pula dengan dunia alam supranatural kita, saudara. Alam roh kita. Itu di luaran ini yang tidak kelihatan ini dipenuhi dengan radikal bebas. Istilahnya ya, dipenuhi dengan spirit-spirit yang tidak baik. Ya, saudara kumpul sama tukang gosip, terus kumpul.
Nanti suwe-suwe saudara jadi tukang gosip. Saudara yang tadinya polos, kumpul sama orang yang suka misuh-misuh, terus kumpul, nanti saudara pasti ketularan jadi orang yang suka misuh. Gitu. Nah, itu yang saya katakan radikal bebas. Hati-hati. Saudara kumpul sama orang yang suka gelut, meskipun tadinya saudara itu tidak punya pikiran suka gelut, karena saudara kumpul sama orang yang suka gelut, jadinya suka gelut. Ya, makanya hati-hati. Itu yang disebut radikal bebas secara supranatural. Itu. Bukan tubuh kita yang dirusak, tapi spirit kita yang dirusak. Jiwa kita yang dirusak, saudara. Itulah bentuk dari radikal bebas. Ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di alam nyata ini itu sebenarnya juga terjadi di alam supranatural. Begitu maksudnya. Kalau sesuatu yang kelihatan itu menyerang tubuh kita, tubuh fisik kita secara manusia, tapi yang tidak kelihatan, ya, yang dikatakan bukan berbentuk material, ya, sifatnya spirit, itu juga merusak spirit, gitu. Nah, itu yang saya mau bahas pada pagi hari ini, ya, dan itu yang dinamakan dengan energi negatif. Energi negatif berarti ada kekuatan. Energi itu kan kekuatan, power, gitu kan ya. Ada kekuatan yang negatif. Nah, banyak orang mengalami kegagalan dan kehancuran dalam hidup mereka karena mereka tidak menyadari sebenarnya adanya radikal bebas yang tak kasat mata bernama energi negatif. Oleh sebab itu, kita harus fight back, gitu saudara. Kita tidak bisa berdiam diri. Makanya kalau saudara itu ada di dalam kumpulan pencemooh, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang minder, orang-orang yang pasif, saya kasih tahu, segera angkat kaki. Keluar dari komunitas itu. Kumpulan orang-orang yang suka mengeluh akan kehidupan ini, saya kasih tahu, segera menjauh dari orang yang seperti itu. Kalau saudara terus ada di dalam lingkungan yang kayak gitu, saya kasih tahu, meskipun saudara itu tadinya kuat, lama-lama saudara pasti tidak kuat. Firman Tuhan ngomong, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya. Saudara tidak pernah nonton film porno, saudara kumpul sama orang yang suka nonton film porno, saudara pasti akan ikut suka nonton film porno. Saudara, yang saya sebutkan tadi, itu yang dikatakan energi negatif. Kita harus fight back. Hidup ini harus berjuang, saudara. Kita nggak boleh, saudara harus benar-benar punya filter loh. Saudara harus benar-benar bisa wake up. Bangunkan roh saudara. Saudara harus sadar bahwa ini ada sesuatu yang nggak beres. Begitu saudara tahu, spirit saudara ngasih tahu, saudara tidak damai sejahtera, jangan diteruskan. Amin. Amin saudara. Itu loh. Jangan sampai saudara itu pasif. Ya sudah nggak apa-apa. Wong aku kadung kenal dekat sama dia. Wes nggak apa-apa lah. Nggak bisa. Ya, saudara mengizinkan hal itu, maka saudara akan jadi sama dengan orang yang saudara gumbuli. Apakah sampai sini saudara mengerti? Masih bisa mengikuti? Oke. Jadi nggak boleh hanya pasrah, berdiam diri, menyerah, gitu ya. Sama yang seperti di
khotbahkan kemarin oleh Papi mengenai kasus PT Yihong. Masih ingat ya kemarin ya? Itu gara-gara yang modelnya kayak gitu. Ya. Karena merasa solidaritas. Lah kalau sudah kayak gitu kan ya konyol sendiri kan saudara. Ya kan? Kita jangan sampai jadi seperti itu. Gitu loh maksudnya. Ya. Kalau kanan kiri muka belakang saudara itu jelek, lebih baik saudara keluar. Ya, lebih baik saudara keluar. Tapi katanya kita harus jadi terang. Ya boleh. Ya. Tapi saya katakan, saudara yang bisa mengukur diri saudara sendiri. Ya. Saya pernah dengar cerita ada seorang penginjil. Dia ngomongnya begini, saya digerakkan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di pelacuran. Katanya begitu. Menginjillah dia di antara para kupu-kupu malam. Ya, menginjil saudara. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia jadi member saudara. Ya, jatuh ndak kuat saudara. Iya kan? Ngomongnya nginjil. Kalau sudah kayak gitu bukan nginjil saudara. Iya kan? Bukan nginjil itu. Gantian diinjilin. Iya kan? Ya sudah hancur sama-sama. Gitu. Jadi bahaya, saudara, ya. Energi negatif itu akan menyerap semua keberuntungan kita, semua kesuksesan kita, ya, semua kebahagiaan kita, semua kekayaan kita. Kita ini diajar berulang-ulang, saudara, oleh Bapak Gembala kita. Supaya apa? Supaya jaga hati. Supaya jaga apa? Jaga mulut. Betul ya? Supaya jaga apa? Jaga pikiran. Gitu. Saudara pagi hari harusnya terima berkat. Tapi gara-gara saudara bangun tidur mulutnya sudah diisi dengan ngomel-ngomel. Ya. Muni-muni, diisi dengan ngamuk-ngamuk, kira-kira berkatnya jadi jatuh enggak? Enggak. Enggak usah ngomong berkat materi, berkat damai sejahtera saja enggak jadi mampir. Loh gimana caranya berkat damai sejahtera bisa ada dalam hati dan pikiran saudara? Kalau belum saudara isi dengan ngamuk, belum saudara isi dengan khawatir. Hari ini piye dodolanku, hari ini piye aku dapat duit. Belum sudah diisi dengan yang begitu. Bagaimana uang bisa datang? Nggak bisa. Karena kita sendiri yang menciptakan atau menolak berkat itu datang. Dengan apa? Yaitu tadi dengan pikiran yang negatif. Nah, energi negatif, ini saya kasih contoh dalam Amsal 11 ayat 24 dikatakan ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, tapi orang yang benar-benar berhemat malah berkekurangan. Artinya apa? Energi negatif itu salah satu contohnya itu sikap hati atau sikap orang yang pelit. Iya, saudara saya kasih tahu ya. Saya menilai kemarin, ya, saya menilai bagaimana hatinya Bapak Gembala itu begitu bersuka cita. Karena apa? Saya menilai karena ada orang-orang yang mau berkorban untuk Tuhan. Ya, ada orang-orang yang mau berpikir untuk pekerjaan Tuhan.
Saya melihat, ya, saya melihat kalau Bapak Gembala kita yang manusia saja itu senang melihat kalau ada orang yang memberi untuk Tuhan. Apalagi Tuhan sendiri. Paham enggak sampai sini saudara? Apalagi Tuhan sendiri yang melihat saudara memberi persembahan buat dia. Ya. Loh, tapi kan saya enggak punya duit, Om. Saya enggak punya kekayaan, Om. Loh, Tuhan tahu pemberian itu bukan hanya bicara mengenai duit dan harta. Tapi dengan saudara memberikan hati saudara, saudara memberikan kesetiaan saudara, datang beribadah sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu di mata Tuhan sangat berharga. Sampai sini paham enggak saudara? Ya, saya menilai seperti itu. Makanya ayo berlomba-lomba nyenengke hatine Bapak Yahweh. Mau enggak saudara? Mau ya? Ya. Apa yang saudara punya? Saudara punya kepintaran, kasih buat Tuhan. Saudara punya kekayaan, persembahkan buat Tuhan. Saudara punya apa lagi? Punya kekayaan, punya kepintaran. Punya apa? Tenaga. Kasih buat Tuhan. Amin. Pokoknya kalau sudah ikut Bapak Yahweh, gak boleh ada yang nganggur. Kalau kita nganggur, bukan Tuhan yang pakai, tapi setan. Ya. Nah itu tadi katakan, ada orang yang menyebar harta tapi tambah melarat. Orang yang menyebar harta tambah kaya. Gitu, kebalik ya. Yang ngirit-ngirit malah itu ya. Jadi kira-kira kalau gini enaknya gimana saudara? Nah ini kadang-kadang ayat ini jadi senjata sama pendeta ya. Oh kasih persembahan sageden-geden gitu. Padahal bukan itu maksudnya. Gitu ya. Oke nanti kita bahas lain waktu itu. Sifat dari radikal bebas adalah melemahkan sistem dalam tubuh secara berkala, perlahan tapi pasti, sehingga bisa menyebabkan penyakit kronis yang berujung pada kematian. Cara kerja dari radikal bebas juga sama dengan energi negatif, melemahkan secara berkala tapi mematikan saudara. Mereka siap untuk menghilangkan kita dari muka bumi ini, padahal Tuhan itu maunya saudara hidup. Selama saudara hidup di muka bumi ini, saudara itu bisa menikmati kekayaan, saudara bisa menikmati umur yang panjang. Bukan cuma kaya dan umur yang panjang, tapi Tuhan mau supaya saudara itu menikmati yang namanya kebahagiaan. Amin saudara. Itu yang jadi rencana Tuhan dalam hidup kita semua. Ya. Tapi gara-gara kalau kita mengizinkan gaya hidup kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, maka radikal bebas atau spirit energi negatif itu masuk dalam diri kita, masuk dalam hidup kita. Itu yang membuat hidup kita jadi susah. Ya, makanya firman Tuhan bilang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, saya kasih tahu kalau saudara pulang kerja, sore hari saudara sudah selesai kerja, saudara ketemu dengan keluarga, ojo dibawa lagi kerjaan saudara sampai di rumah. Jangan sampai di rumah masih ngitung lagi. Nek bisa itu ngitung sudah di tempat kerjaan. Gitu. Kalau sudah sampai di rumah, ketemu keluarga, lupakan yang ada di dalam kerjaan.
Saudara harus gunakan waktu bersama dengan keluarga, nikmati dengan sukacita. Nikmati hasil kerja saudara. Amin saudara. Gitu caranya. Ya, ada waktunya kerja sendiri, ada waktunya cari uang sendiri, ada waktunya saudara harus menikmati hasil kerja saudara bersama dengan orang yang saudara cintai, gitu loh maksudnya. Ya. Nah, gaya hidup yang salah itu yang bikin kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, seperti yang Bapak Gembala katakan, kalau kita lunak pada dunia ini, maka dunia ini akan keras pada kita. Sebaliknya, kalau kita keras pada dunia ini, maka dunia ini akan lunak. Itu quotes-nya, ya, saya masih ingat. Ya, kalau kita lemah sama dunia ini mesti keras sama kita. Makanya kita harus keras sama dunia ini. Fight, begitu saudara. Amin. Ya, jangan jadi orang yang baperan. Gitu. Jangan jadi orang yang baperan. Saudara tahu, baper itu penyakit yang sedang merajalela untuk zaman sekarang. Saya kemarin bahas tentang generasi stroberi ya. Iya kan? Saudara tahu? Kasih tahu sama anak-anak kita semua. Karena anak-anak kita tuh mereka semua ada di dalam generasi stroberi. Hampir semua. Ya. Generasi stroberi itu generasi yang pinter, smart, kreatif, tapi baper. Saya kasih tahu. Ya. Baperan, saudara. Orang kalau sudah baperan, gampang mutungan, berarti dia nggak punya semangat fight. Orang yang nggak punya semangat fight, dia akan diinjak-injak oleh dunia ini. Ya, makanya harus dibalik. Ya, Tuhan mau supaya kita yang jadi pemenang atas dunia ini. Amin, saudara. Gitu. Ya, jangan sampai kita jadi yang diinjak-injak. Gitu. Dunia tempat kita hidup ini dipenuhi radikal bebas yang dapat membuat kita jadi miskin, tidak bahagia, umurnya pendek. Ya, oleh sebab itu Tuhan kasih cara supaya kita itu dapat membersihkan radikal bebas. Ya, sehingga hidup kita itu dipenuhi berkat dan mujizat. Saya kasih tahu, Tuhan Yeshua datang mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Ya, saya ingatkan kembali, Yeshua ngomong, tetapi Yeshua datang untuk memberikan apa saudara? Hidup, bukan cuma hidup yang pas-pasan, tapi hidup yang berkelimpahan. Kenapa Tuhan kasih kita hidup berkelimpahan? Karena Dia adalah Elohim yang berkelimpahan. Bapak kita itu Bapak yang sugem blegeduk, saudara. Amin. Gitu loh. Kalau Bapak kita itu sugem blegeduk, dia nggak mau anaknya hidup pas-pasan. Bahkan apalagi berkekurangan. Gak mau dia. Ya. Kira-kira saudara mau ndak saudara itu kaya, duitnya akeh, penampilannya necis, anak saudara tampilannya belgedes, pakai baju awul-awulan suwek-suwek, mukae umbelen, saudara gandeng di mall, saudara pakaiannya necis gitu, kelihatan orang kaya, bajunya bagus, anak saudara modelnya belgedes gitu. Kira-kira saudara mau kayak gitu anak saudara? Hah? Gak mungkin mau. Betul gak? Isen nek wong tanyake anak sopo? Iya toh? Itu loh. Anak saya aja saudara, tak sebisa mungkin harus pakai yang bagus. Sesuai kemampuan. Kan begitu toh? Gak mungkin saya akan biarkan anak-anak saya modelnya tampil belgedes tadi. Gitu loh. Karena apa? Karena aku bapaknya. Sama. Bapak kita itu juga enggak kepingin kita itu hidupnya bel. Betul enggak saudara?
Tuhan kepingin supaya kita itu dipandang oleh dunia ini, itu orang hebat. Gitu loh. Itu keinginannya. Iya. Tapi kadang-kadang kita ini yang selalu mbeler karepe dhewe. Diajari carane ditoto, ndak mau. Dan pagi hari ini, ayo kita sama-sama mengingat kembali, ya, bahwa keinginannya Bapa Yahweh itu adalah supaya hidup kita itu tampil excellent, saudara. Amin. Ya, Tuhan itu senang loh kalau saudara itu hidupnya diangkat, dimuliakan, dihargai orang, dan orang melihat saudara itu hidupnya diberkati. Itu kebanggaannya Bapak Yahweh. Saya kasih tahu. Hidup saudara bahagia, bisa jadi berkat buat orang lain. Itu keinginannya Bapak Yahweh. Supaya apa? Supaya orang di luar sana ngelihat, kok hidupmu iki penak toh, sing mbok melo niki sapa? Dan saudara bisa jawab, soale aku duwe Bapak Yahweh. Kan enggak mungkin toh saudara, ketika saudara itu diberkati kaya raya, sukses, hidup bahagia, terus saudara ngomong gini, oh yo melu Gunung Kawi. Apa begitu? Kan enggak mungkin toh. Gitu loh. Pasti saudara ngomong, soalnya Bapak Yahweh. Saudara bisa bangga ngomong begitu. Ya kan? Tapi enggak mungkin kalau saudara hidupnya susah, penyakitan, terus kuremu kok ngene, gara-gara sapa? Bisa ngomong, ini gara-gara Bapak Yahweh. Kan gak mungkin toh. Gitu loh. Ya, saya mau tanya, siapa yang mau hidupnya enak? Iya, pasti semua hidupnya mau enak ya. Ya, tapi memang itu keinginan Tuhan dalam hidup kita. Nah, energi negatif itu bisa datang dari luar, bisa juga muncul dari dalam diri kita. Dari luar, karena lingkungan sosial, karena kesalahan pola pikir dari bayi, akibat salah asuhan maupun salah didikan, diajari ulang-ulang kan kita ya. Kalau makan harus habis, ketika nggak habis ngomong gini, dihabisin, cari uang itu susah loh. Makanya nggak boleh ngomong kayak gitu. Betul ya? Itu, nggak boleh ngomong gitu, saudara, dirubah. Ayo habisin. Kalau saya gini, ya, namanya dulang, nggak mau habis itu, bulat wae gitu. Ini dihabisin, ya. Ini kalau nggak dihabisin, nasinya nangis. Soalnya temennya sudah di dalam perut semua. Ini kok belum masuk. Gitu. Tapi kalau saya beda lagi, saudara. Kalau saya beda, saya rodok keras. Nggak mau makan? 5, 4, 3. Itu ya. Jadi tapi enggak sampai beneran sih. Cuma itu salah juga. Jadi kadang-kadang jadi kayak terancam gitu ya. Ya namanya juga bapak-bapak kurang sabar, saudara. Saya juga perlu belajar banyak ya. Tanda energi negatif sudah memenuhi diri kita. Nah itu saudara, kalau sudah mulai kesel sepanjang hari, sudah banyak istirahat, itu bisa disebabkan oleh karena dikejar target, merasa tidak sanggup memenuhi target. Saya cepat aja ya. Stres bisa karena memendam perasaan yang tidak mampu dilampiaskan. Dia karena stres. Ya. Nah itu sebenarnya saudara sedang numpuk energi negatif. Nah, saya kasih tips, ya, saya kasih tips. Nah, mungkin ini Bapak Gembala juga pernah, kalau nggak salah pernah kasih tahu ya. Kalau saudara sudah mulai di pekerjaan itu mulai numpuk, ya, sudah mulai numpuk, udah berdegel gitu, cari tempat, ya. Saya kasih tahu, cari tempat, saudara teriak. Tapi nek isa ojo sampai ketahuan orang. Lah tapi piye carane lek teriak ndak ketahuan orang. Nah, kalau saudara punya bantal, ya, teriak. Wah! Itu ya. Kalau mau teriak yang sambil positif gini. Haleluya! Gitu ya. Nanti lah mesti lego.
Mau coba? Nah, coba dewe besok. Ya, bengo. Setelah itu apa yang saudara lakukan? Kalau saudara pergi ke toilet, cuci muka. Cuci muka. Gitu ya. Tarik nafas, lepaskan. Gitu ya. Nafas, tarik lagi, lepaskan. Sampai 3 kali gitu, katanya begitu. Ya, coba saudara praktek. Ya. Kemudian saudara jangan mikir apa-apa dulu. Pokoknya rileks dulu. Kemudian, apa yang saudara lakukan? Ingat, saudara itu punya ruah hakodes. Dimanapun kita berada, selalu ada ruah hakodes. Untuk apa ruah hakodes itu Tuhan kasih buat kita? Kan Yesus bilang, kamu tidak akan kutinggalkan yatim piatu. Betul ya? Tapi aku akan memberikan rohku. Untuk apa? Itu tadi. Untuk memberi pertolongan kepada kita. Kalau kita itu lagi sumpek, sudah berdedek, ya, saudara lepaskan tadi dengan cara seperti itu. Setelah saudara tenang, saudara berdoa. Ingat, bagaimanapun pertolongan pertama dan pertolongan yang utama itu datangnya dari Tuhan. Amin. Minta sama Tuhan. Bapak Yahweh tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Saya punya masalah. Tuhan berikan saya pertolongan. Ayo jiwa jadilah kuat. Gitu. Ngomong sama dirimu saudara. Nanti saudara mesti merasakan ada sebuah energi yang menguatkan diri saudara. Dan saudara bisa jadi tenang kembali. Ya, stresnya biasanya jauh lebih banyak berkurang. Gitu. Itu ya. Menurunnya sistem imun tubuh karena kehilangan semangat, karena diliputi emosi atau kesedihan. Kemudian tanda energi negatif sudah memenuhi diri kita adalah komunikasinya jadi nggak baik. Hati-hati kalau ketemu sama orang yang bad mood, saudara. Saudara bisa lihat ya, kalau saudara ketemu sama umpama nih, bapak-bapak, kalau lihat wajah istri saudara, biasanya akhir bulan, sudah mulai alisnya agak naik, ya kan? Matanya rodok mendolo, mulutnya sudah mulai kerodok ke bawah. Bapak-bapak, saya kasih tahu, ojo terlalu banyak ikutin. Itu tandanya apa? Tandanya apa? Waktunya kasih uang belanja. Ya, itu tandanya ibu-ibu lagi bad mood, saudara. Atau datang bulan, bisa juga. Nggak usah kebanyak digumbrengi. Iya, biarin dulu, kasih dia waktu. Nggak usah dikasih pertanyaan macam-macam, bapak-bapak. Sebaliknya juga begitu ibu-ibu ya. Pokoknya lihat pasangan kita, kalau wajahnya sudah kurang menyenangkan, biarin dulu. Ya, sampai dia tenang atau dia ngajak bicara, ngasih pertanyaan, baru kita jawab dengan baik. Ya, hati-hati di saat seperti itu, jangan sampai kita salah bicara, jangan sampai kita ikut-ikutan emosi, karena di saat itu komunikasinya pasti nggak baik, ya. Jadi karena bisa memikirkan sesuatu yang nggak kunjung selesai. Iya. Ya namanya masalah rumah tangga itu kan macam-macam ya. Ya kan? Kalau sudah mulai akhir bulan kan banyak tagihan. Betul ya? Tagihan listrik, tagihan air, tagihan SPP. Tagihan apa lagi? Macam-macam. Nah itu numpuk semua. Nah disitulah kita harus berhati-hati.
ya, itu tandanya energi negatif sudah penuh. Ya, jadi hati-hati menjaga diri kita. Tanda energi negatif sudah memenuhi diri kita apa? Sering mimpi buruk. Nah, kalau saudara sudah mulai sering mimpi buruk, hati-hati. Itu tandanya saudara sudah mulai banyak mikir, sudah mulai banyak khawatir. Itu tandanya. Ya, mimpi dikejar pocong, mimpi dikejar anjing, ya kan? Betul nggak saudara? Coba saudara perhatikan, pasti saudara mulai banyak kekhawatiran, mulai banyak pikiran. Itu tanda energi, ya. Sehingga memori otak kita itu berisi hal-hal yang kurang baik dan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Sering kelupaan, bukan pikun loh saudara, tapi sering kelupaan. Nah, ini disebabkan hanya fokus pada permasalahan yang dipikir sendiri. Ya, biasanya lebih dari satu masalah sehingga tidak fokus pada lingkungan sekitar. Nah, caranya bagaimana supaya kita itu terbebas dari energi negatif? Mazmur pasal 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa nasihat orang fasik itu? Nasihat orang fasik itu maksudnya nasihat yang jelek-jelek, orang-orang yang gak percaya Tuhan, orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan kekacauan. Orang yang hidupnya penuh dengan masalah, itu biasanya suka kasih nasihat sama temennya, itu juga supaya dia hidupnya juga ada masalah. Maksudnya hidupnya itu juga kayak dia, begitu loh saudara. Ya. Hati-hati, ya, jangan kumpul sama orang-orang yang kasih nasihat yang jelek. Gitu. Ya, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu caranya. Kalau saudara masih kumpul sama orang yang saya katakan tadi, mesti hidupmu penuh dengan energi negatif. Amin saudara. Ya, terus ya, lah kalau oke. Ini mana? Oke. Iya. Ini ya, padahal jika ingin diberkati oleh Tuhan, itu juga harus bisa berani bersedekah kepada orang lain. Itu caranya kita terbebas dari energi negatif. Hidup kita itu harus berani jadi berkat gitu loh maksudnya. Saudara kalau saudara belajar ya, coba saudara mulai praktek gitu ya. Lihat orang lain, saudara kalau tergerak jangan sungkan untuk memberi. Ketika saudara melakukan itu, ya, saudara praktek memberi sama orang yang membutuhkan dan saudara tergerak loh ya, bukan dipaksakan ya. Kalau saudara tergerak, mesti nanti saudara hati ini jadi apa? Seneng. Saudara ngasih itu, hati saudara itu juga jadi ikut seneng. Kalau saudara merasakan hati saudara itu seneng, itu tandanya ada energi yang positif dalam hidup saudara. Dan energi positif itu yang menarik berkat loh. Yang menarik keberuntungan itu datang. Gitu. Makanya firman Tuhan ngomong, kalau engkau berani menabur, menuainya pasti jadi lebih banyak. Kenapa? Karena ketika engkau memberi dengan sukacita, bersedekah kepada orang lain, Tuhan itu jadi senang, energi saudara jadi baik, itu alam semesta akan membalas saudara dengan berlipat kali ganda. Itulah hukumnya saudara. Ya, jadi kalau saudara ingin terbebas dari energi negatif, saudara ingin hidup saudara semakin diberkati, jadilah orang yang suka memberi, memberkati. Ya. Kemudian saudara, kalau saudara punya masalah dengan orang lain, ya, saudara mungkin masih benci sama seseorang, saya kasih tahu, belajar untuk mengingat orang itu dalam doa saudara.
kebanyakan orang kalau dia benci sama si A, diingat enggak dalam doanya? Enggak ingat. Kalau kita doa itu selalu yang kita ingat orang yang kita sayang. Betul ya? Tuhan berkati istri saya, berkati suami saya, berkati anak-anak saya, berkati keluarga besar saya. Ya kan? Kan begitu tuh doanya ya. Bahkan saudara mungkin berdoa, berkati kucing saya, berkati kura-kura saya. Gitu kan ya? Peliharaannya disayang, didoakan. Gitu kan? Tapi saya nggak tahu apakah saudara pernah mendoakan saudara ingat si A. Gitu ya. Si A, saudara ingat. Saya kasih tahu. Sometimes ketika saudara berdoa, bisa loh nama yang orang saudara benci itu muncul dalam doa saudara, dalam ingatan saudara. Tak kasih tahu. Kalau sampai nama orang itu muncul di dalam ingatan saudara, apalagi ketika saudara berdoa, tak kasih tahu. Cepat saudara harus ucapkan, berkati orang itu. Berani enggak saudara? Sanggup enggak saudara? Saya kasih tahu, kalau saudara berani melakukan itu, ya, saudara nanti akan lihat bagaimana mujizat Tuhan itu berbalik mendatangi saudara. Ya, saya sudah praktek mengingat orang yang kita nggak suka itu sukar loh saudara. Untuk ngomong, mengucapkan, menyampaikan berkat gak gampang. Tapi saya kasih tahu, itu yang Tuhan mau. Berkati musuh kita. Amin. Ya. Berkati musuh kita. Supaya apa? Supaya engkau diberkati. Supaya hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Ya. Memberkati orang yang memusuhi kita. Atau saudara balas dengan menghabisi musuh kita. Itu pilihannya. Ya. Memang tidak gampang. Kalau ikut Bapak Yahweh, ikut Tuhan Yesua, itu akan ada banyak hal-hal yang tidak nyaman, tapi itu yang harus kita lakukan. Supaya apa sih? Supaya hidupmu enak. Kalau saudara sudah berani melakukan hal ini, saya kasih tahu, keberuntungan, kebaikan itu mendatangi saudara. Ya, sungguh saya kasih tahu, saudara berani memberkati musuh saudara, orang yang saudara benci. Oh, Tuhan itu enggak main-main saudara. Dia membela orang yang rendah hati. Ya, saya sudah praktek ini saudara, dan memang benar. Saya melihat Bapak Yahweh membela saya. Ya. Nah, yuk kita sedikit belajar lagi bahasa Ibrani. Tuhan bilang kalau mau terbebas dari energi negatif, belajar nabur. Gitu kan? Belajar nabur. Nabur itu kan dalam bahasa Ibrani disebut sorea. Apa saudara? Sorea. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Ini hampir selesai. Sorea. Sorea itu ada huruf zayin, res, dan ayin. Saudara bisa baca sendiri. Maknanya apa? Jadi orang yang menabur itu sama dengan senjata untuk membawa kita pada sumber berkat yang dahsyat. Itu kekuatan yang luar biasa. Orang yang berani menabur itu sama seperti orang yang punya senjata untuk membawa dirinya kepada sumber berkat yang dahsyat. Amin saudara. Zorea. Gitu. Ya, nabur. Dengan menabur, saudara itu seperti mengeluarkan senjata, begitu loh saudara. Senjata untuk membawa kita kepada berkat yang dahsyat. Kemudian, bagaimana supaya terbebas dari energi negatif? Yaitu tentu firman Tuhan ngomong balik ke
Persepuluhan, mengembalikan persepuluhan. Ya. Persepuluhan itu dikatakan dalam bahasa Ibrani apa saudara? Maser. Maser saudara. Itu saya langsung saja. Maknanya apa? Maknanya adalah El Shaddai atau Elohim itu yang maha kuasa memberikan aliran air dari mata air yang paling tinggi sehingga kita berkelimpahan. Maknanya apa saudara? Sudah jelas ya bahwa Tuhan kita memberikan aliran air dari mata air yang paling tinggi. Saudara, kalau kita itu ketiban air, semakin tinggi airnya, air yang jatuh ke kita itu semakin pelan atau semakin kencang? Hah? Kencang saudara, benar ya? Gitu loh. Semakin tinggi mata airnya, semakin ketika jatuh ke bawah itu semakin kencang. Bras gitu loh. Itu cara Tuhan memberkati kita. Dibikin seperti aliran mata air yang kencang dari yang tinggi gitu. Supaya apa? Jatuhnya ke kita tuh kencang. Bras begitu. Wah. Ya, jadi kalau Bapak Yahweh memberkati kita itu bukan yang seperti icrit. Ya. Kayak apa namanya? Kayak air yang kalau keluar dari keran yang apa itu bumpet itu loh saudara, surut kan gitu ya, ada yang begitu ya? Bukan begitu cara Tuhan memberkati kita, tapi dikatakan seperti aliran air dari mata air yang paling tinggi. Wah, seneng saudara. Ya. Kemudian bagaimana supaya kita itu bebas dari energi negatif? Suka memberi persembahan. Dikatakan minkah. Apa saudara? Minkah. Minkah itu artinya nafas kehidupan dan perlindungan yang mengalir seperti air. Orang yang hidup pasti bernafas. Betul ya? Gitu. Apalagi kita manusia, kita butuh nafas dan perlindungan. Jadi orang yang suka memberi persembahan itu sedang menghidupi dirinya, saudara. Jadi kalau kita suka memberi buat Tuhan, kita itu sebenarnya sedang memperkaya atau menghidupi diri kita sendiri. Amin. Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Soalnya saya baru nangkep yang ngomong percaya baru cuma segini. Ya, yang segini masih kurang. Saya kepengen yang mantap gitu loh saudara ya. Ya, tadi kan begitu saya tanya, siapa yang mau hidupnya enak? Semua? Nah, gini, siapa yang mau memberi persembahan buat Tuhan? Saudara percaya? Percaya. Saudara percaya? Percaya. Oh, mulai kenceng ya. Coba saya tanya sekali lagi. Saudara percaya dengan memberi persembahan, bahwa dengan memberi persembahan sedang menghidupi diri kita? Iya. Tapi kayaknya percaya terpaksa ya? Percaya. Enggak ya? Enggak ya? Iya. Saya percaya saudara di sini adalah orang-orang yang sudah tertanam dan bertumbuh dan berbuah. Amin. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya percaya pasti itu terjadi dalam hidup saudara. Ya, dikit lagi saudara. Ya, 2 menit lagi ya. Mengampuni. Saya mau tanya, ada di sini yang sudah pernah praktek mengampuni? Boleh angkat tangan? Oke, baru beberapa orang. Berarti masih ada beberapa yang belum sanggup mengampuni. Saya kasih tahu, memang tidak gampang. Ya, mengampuni itu butuh perjuangan. Iya, saya kasih tahu, saudara yang sampai detik ini belum bisa mengampuni. Iya, saya kasih tahu, berjuanglah.
Berjuanglah. Berjuanglah saudara. Kenapa? Karena ketika saudara benar-benar berhasil untuk mengampuni, benar-benar apa yang jadi kerinduan saudara, goals hidupmu, itu Tuhan jawab saudara. Karena salah satu yang menghambat berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, itu karena saudara belum bisa mengampuni. Saya kasih tahu, berjuanglah. Ya. Jadi dengan mengampuni, maknanya, mengampuni itu artinya khanan. Apa saudara? Khanan. Maknanya apa? Dengan mengampuni kita mendapatkan perlindungan dan kehidupan. Kemudian melakukan lebih baik dari orang lain, itu caranya. Karena kebanyakan orang sekarang itu hanya bisa memanfaatkan kebaikan orang lain. Tapi mulai hari ini saya katakan, jadilah orang yang bisa melakukan hal-hal yang baik lebih dari orang lain. Tunjukkan bahwa saudara itu adalah orang-orang yang baik. Bisa saudara? Tunjukkan pada orang luar sana bahwa saudara itu lebih baik dari mereka. Amin saudara? Ya. Bersyukur dalam segala hal. Itu cara terbebas dari energi negatif. Dikatakan bersyukur itu apa saudara? Hodu. Ya, berkali-kali ini terus diingatkan saudara. Maknanya apa? Bersyukur itu berarti seperti orang yang bernafas mengeluarkan CO2. CO2 itu racun, karbon dioksida, dan menarik oksigen. Gitu. Atau seperti rumah yang harus memiliki pintu supaya ada sirkulasi udara yang sehat. Itu orang bersyukur. Ya, orang yang bersyukur itu dia sedang mengeluarkan racun, hal-hal yang jelek dalam dirinya, dan dia memasukkan hal-hal yang baik. Itu bersyukur. Ya, minta Roh Kudus untuk memberikan ketenangan atau damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita, gitu. Jadi saudara harus tahu bahwa setiap energi negatif itu akan menyedot semua aliran berkat, keberuntungan, kesuksesan, meskipun kita mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk bekerja atau berusaha. Hati-hati ya. Nah, melakukan hal di atas akan membalikkan keadaan di alam roh sehingga akan membawa diri kita kepada keajaiban, mujizat, kemenangan. Karena diri kita apa saudara? Dipenuhi dengan energi yang positif. Salah satu rahasia hidup makmur Salomo adalah dia sangat menjunjung tinggi hikmatnya Bapa Yahweh, atau yang kita sebut dengan Torah Yahweh. Sehingga dia memahami bahwa setiap orang yang tidak mau diajar tidaklah berhikmat. Itu juga berarti orang tersebut memiliki energi negatif dalam dirinya, ya, dan dia menjauhi mereka. Jadi pagi hari ini saudara, biarlah kita semua mau belajar. Amin. Saudara, kita mau belajar untuk memperbaiki semua hal-hal dalam kehidupan kita. Yang jelek kita tinggalkan, tapi yang baik kita berjuang untuk lakukan. Amin. Setiap hari yang harus kita lakukan adalah membenahi hidup kita. Yang benar kita harus tinggalkan. Yang tidak benar kita harus tinggalkan. Tapi yang benar harus kita perjuangkan. Amin buat firman Tuhan. Bapak Yahweh memberkati saudara. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Terima kasih Bapak Yahweh, pada pagi hari ini Tuhan selesai sudah firman Tuhan yang kami sampaikan Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kami semua. Karena kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapak, berkati firman-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mendengar. Shalom saudara, berjumpa lagi di Aleftal Update News. Berikut pengumuman penting untuk minggu ini.
Catat tanggalnya dan jangan sampai ketinggalan. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh. Hari Raya Bikurim atau Buah Sulung diadakan pada hari Minggu 20 April 2025 pukul 6 pagi dengan tema Berikan yang terbaik untuk Yahweh. Jemaat dipersilahkan untuk memberikan persembahan sulung kepada Bapa Yahweh. Jangan lewatkan keseruan untuk ikut serta dalam lomba menghias buah dan sayur yang diadakan pada hari Minggu 20 April 2025 pukul 10 pagi di Kehilat. Karena pendaftaran akan segera ditutup pada tanggal 13 April 2025. Jadi, jangan sampai terlewat ya. Pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Beauty di nomor berikut ini. Hari raya selanjutnya, Mazah Penutup, diadakan sore harinya pada hari Minggu 20 April 2025 pukul 6 sore dengan tema Kuasa Yahweh menyembuhkan dan memulihkan. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau update-nya selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Mari saya undang saudara kita semua bisa bangkit berdiri dan kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita menerima berkat Kohanim. Haleluya, baruk kata Yahweh Eloheinu melek haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Tuhan semesta alam. Engkau yang memberkati kehidupan kami. Kami bersuka cita Tuhan pagi hari ini selesai sudah ibadah yang kami laksanakan Bapa. Biarlah ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini itu dapat menyenangkan hatimu. Dan sebentar kami akan pulang. Kami mau sebelum kami pulang Bapa Yahweh, kami mau menerima berkat daripada Bapa Yahweh. Sebab kami percaya hanya berkat daripada Bapa Yahweh yang menjadikan kami kaya dan diberkati hidup penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudara angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapa Yahweh. Yefareka Yahweh, wa yismerecha. Yair Yahweh panau elecha, kui kunecha. Yesa Yahweh panau elecha, wa yashem lecha shalom. Baruk ata bairu faruk ata besade, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk pripit nekra ufri atmaka ufri femteka shekarala peka westrot seneka, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaumi sarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboeka, ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach, berua kodes kile olam faed. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
selamat menikmati berkat Bapak Yahweh sepanjang minggu ini. Sampai jumpa di acara ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Inilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.